Sidang Jemaat Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita bersekutu bersama di rumah masing-masing. Untuk itu marilah kita satukan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Allah kita yang baik, kita bersyukur bahwa di malam ini Tuhan yang memelihara kita akan berbicara melalui firman-Nya yang adalah roti hidup dan roh yang mencerahkan untuk menguatkan dan memelihara jiwa kita dalam Tuhan. Kiranya perjumpaan kita dengan Allah malam ini membawa sukacita dalam diri kita masing-masing. Pemberita firman malam ini ialah Penatua Bapak Sabto Agung Nugroho. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan karena kasih setianya besar atas kita. Dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 7. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Yesus, roti surgawi, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu bersama Bapa di surga. Betapa baiknya Dikau, Allah kami, karena jiwa kami dari sehari ke sehari boleh menikmati sukacita dan pengharapan sejati dari-Mu. Bantulah kami melalui Roh Kudus yang akan membaca sabda Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami semakin mendalami ajarannya, agar kami semakin menghayati ajaran Yesus dan melakukan segala sesuatu yang Dikau kehendaki untuk kami kerjakan. Ya Roh Kudus, Dikau yang menyucikan hati dan pikiran kami, tuntunlah persekutuan kami umat-Mu malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dikasihi Tuhan.
Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak terkasih. Kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk beribadah di tempat kita masing-masing. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Begitu luar biasa Bapa memelihara kami. Pada malam ini kami hendak beribadah rumah tangga melalui media yang Bapa berikan kepada kami. Berkati ya Bapa, walaupun kami tidak secara langsung berhadapan, namun kami mempunyai hati untuk selalu mencari kebenaran firman-Mu. Saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan akan sebagian firman-Mu. Kiranya Bapa berikan kepada kami hikmat dan kuasa agar apa yang kami baca dan yang renungkan firman-Mu itu benar-benar menjadi kami lebih percaya akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa, agar firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan iman percaya kami. Pusatkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Yohanes 6, ayat 30 sampai yang ke-40. Injil Yohanes 6, ayat 30 sampai yang ke-40. Yang menyatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Malam ini kita berjumpa lagi dalam ibadah rumah tangga di masa pandemi. Sudah hampir kurang lebih 10 bulan lebih, kita tidak bisa beribadah bertatap muka langsung. Kita berharap masa pandemi ini segera berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, setiap orang, baik saya
Bapak, Ibu, dan Saudara, apalagi di masa-masa pandemi, yang mana masa-masa itu betul-betul masa yang sulit. Mungkin kita pernah merasakan adanya suatu desakan, himpitan, kesulitan, sakit penyakit, ataupun pergumulan yang berat. Di saat-saat itu kita merasa ingin kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kadangkala kita juga sempat menyampaikan suatu nasar atau janji apabila kita bisa lepas dari pergumulan hidup ini, apabila kita bisa sembuh dari sakit penyakit ini, apabila kita bisa lepas dari persoalan yang sangat berat ini, kita akan merasakan berjanji untuk memberikan hidup kita atau memberikan sesuatu kepada Tuhan. Janji itu kita sampaikan. Kita berharap lepas dari pergumulan itu. Namun apa yang terjadi? Setelah kita lepas dari pergumulan itu, kita melupakan Tuhan. Kita tidak malu untuk meminta lagi dan meminta lagi kepada Tuhan. Ya, itulah manusia. Ya. Pada saat kita sulit, pada saat kita susah, kita mencari Tuhan. Kita berharap ada suatu keajaiban. Kita berharap ada suatu mukjizat. Tetapi setelah semuanya berlalu, kita melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, memang kita membutuhkan mukjizat dari Tuhan ya, atas pergumulan hidup kita. Tuhan kita jadikan sebagai tempat pertolongan dan mukjizat dalam kehidupan kita. Tanpa melihat apakah itu termasuk hanya keinginan kita, apakah itu termasuk kebutuhan. Kadang-kala kita ingin, keinginan apa yang kita sampaikan itu merupakan kebutuhan kita. Sedangkan kebutuhan kita adalah sangat mendasar. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam bacaan tadi dari Yohanes 6 ayat 30-40 dikatakan bahwa setelah Yesus menjelaskan kepada orang banyak bahwa percaya kepada Kristus adalah pekerjaan yang Allah inginkan. Ya. Bukankah Yesus baru saja memberikan tanda yang besar, tanda yang membuat orang banyak mencari Yesus? Mengapa mereka minta tanda lagi? Ketika Yesus melakukan mukjizat, semuanya menikmatinya. Tetapi tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang Yesus maksudkan di dalam mukjizat itu. Mereka meminta mukjizat itu atau tanda-tanda supaya mereka bisa menikmatinya lagi. Seperti kita yang mungkin pada saat kondisi kita sulit, setelah tadi kita lepas dari kondisi sulit, kita meminta lagi pada Tuhan. Menikmati tetapi tetap degil hatinya. Menikmati tetapi tetap tidak bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Siapa yang mencari mukjizat tetapi tidak tertarik untuk mengenal Tuhan, dia adalah orang yang degil hatinya. Semua orang ini sudah melihat mukjizat tetapi masih juga merasa belum cukup. Mereka menuntut tanda lagi supaya mereka bisa yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang harus mereka percaya. Bahkan mereka membandingkan diri mereka dengan nenek moyang mereka yang di padang gurun. Nenek moyang mereka pun mendapatkan mukjizat, yaitu roti surga setiap hari. Yesus adalah Sang Mesias. Biarlah dia menurunkan roti setiap hari juga bagi orang banyak. Inilah tandanya kalau dia sungguh-sungguh Mesias itu. Peliharalah umatmu, hai Mesias, seperti Musa memelihara umat Tuhan di padang gurun. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa nenek moyang mereka mati di padang gurun. Jika nenek moyang mereka mati di padang gurun, maka apakah gunanya roti yang diterimanya itu? Untuk memelihara mereka sampai kapan? Yaitu sampai mereka mati di dalam pemberontakan mereka.
Apakah gunanya roti yang seperti ini? Tetapi Yesus mengajarkan bahwa roti yang dimakan oleh nenek moyang mereka diberikan oleh Allah sebagai suatu tanda. Tanda bahwa Allah adalah sumber pemeliharaan mereka. Allah yang memelihara mereka bukan Mesir, bukan juga tuan-tuan mereka di Mesir. Bahkan ketika tidak ada ladang untuk menabur gandum mereka pun, Tuhan tetap sanggup memelihara mereka. Tuhan mengirimkan benih untuk roti dari langit, bukan dari dalam tanah. Tuhan memelihara mereka dengan cara yang tidak dipikirkan oleh dunia ini. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan memelihara umatnya. Tetapi benarkah pemeliharaan Tuhan hanya seputar roti? Jika benar hanya seputar roti, berarti semua yang Tuhan kerjakan menjadi sia-sia. Karena toh nenek moyang orang Israel mati juga di padang gurun. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah di sorga memelihara orang Israel bukan hanya memelihara mereka melalui makanan, tetapi memelihara mereka dengan hidup yang kekal. Hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam mereka. Itulah hidup yang kekal. Cukupkah hanya dengan mendapatkan roti? Tidak. Jika mereka ingin Yesus menjadi pemberi roti, maka mereka akan mempunyai roti yang cukup seumur hidup. Tetapi mereka terus hidup di dalam keperdosaan mereka. Dan murka Tuhan menanti ketika Tuhan menyatakan kerajaannya. Kerajaannya akan datang dan mereka akan binasa. Binasa walaupun dengan perut yang kenyang. Jika demikian, apakah gunanya roti? Apakah gunanya keamanan hidup di dalam makanan, pakaian, dan keamanan jika ternyata kita tidak memperoleh tempat di dalam kerajaannya? Itulah sebabnya Allah juga mengirimkan roti yang akan memberikan hidup yang kekal. Setelah mendengarkan ini, orang banyak itu meminta roti surga itu. Sama seperti perempuan Samaria meminta air hidup. Demikian juga orang banyak itu meminta roti hidup. Di dalam pengertian orang Yahudi, pada waktu pemulihan kerajaan Israel, di masa yang akan datang, Allah akan hadirkan di dalam jamuan megah bersama dengan seluruh Israel. Mereka percaya bahwa pada saat itu mereka akan makan roti mana bersama-sama. Roti mana yang sempurna, lebih baik daripada mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun. Jikalau Allah memang akan memberikan roti itu, berarti saat pemulihan kerajaan Israel sudah tiba. Itulah sebabnya mereka meminta roti itu, tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang di luar harapan mereka. Yesus mengatakan bahwa dialah roti itu. Konsep orang Yahudi tentang roti perjamuan akhir dirombak oleh Tuhan Yesus menjadi ajaran ini. Roti ini adalah tubuh Kristus yang akan dipecah-pecahkan untuk memberikan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus yang akan mati di kayu salib demi menebus umat Allah. Dialah roti hidup yang dimaksudkan. Tidak ada perjamuan di dalam kedatangan Tuhan yang akan datang jika roti ini, yaitu Kristus, tidak dipecahkan untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang datang kepada Dia, ia tidak akan lapar lagi. Siapa yang datang kepada Dia akan menikmati saat ketika Tuhan datang kembali. Dia akan bersukacita, bukan karena makanan yang dapat habis, yang tidak dapat meluputkan dia dari kebinasaan. Dia akan bersukacita karena hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukanlah hidup yang tidak berkesudahan saja,
Namun hidup yang kekal berarti hidup dengan kelimpahan di dalam relasi dengan Allah di dalam kerajaannya yang datang. Hidup bersama dengan Allah dan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Inilah hidup yang kekal yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi akankah semua orang datang kepadanya? Tidak. Kebanyakan orang lebih menyukai roti duniawi. Kalau dapat hidup dengan kekal tetapi kekurangan roti, apakah gunanya? Manusia berdosa sudah rusak di dalam prioritas hidup. Makna hidup, kemuliaan hidup, tujuan hidup, dan juga pengharapan hidup. Semua ini dipahami dengan salah. Itulah sebabnya manusia berdosa, menolak apapun yang Tuhan berikan, dan meminta apapun yang Tuhan benci. Menolak persekutuan dengan Tuhan, menolak cinta kasih-Nya, menolak pengorbanannya, menolak darah-Nya, menolak segala hal yang sebenarnya sangat diperlukan oleh jiwa manusia. Sebaliknya kita menghabiskan hati kita dan hidup kita dengan mengejar keangkuhan hidup. Kemampuan menaklukkan orang lain, kesenangan yang cemar, kebencian, fitnah, dusta, keserakahan, mengejar segala hal yang akan membinasakan jiwa manusia. Tetapi sebagaimana dikatakan dalam ayat 37, tetap akan ada orang-orang yang datang kepada Yesus. Orang-orang yang digerakkan oleh Bapa di surga untuk mengikut Yesus. Merekalah orang-orang yang diberi anugerah untuk mampu melihat dengan benar. Melihat apa yang sebenarnya diperlukan oleh jiwa mereka. Dan Yesus mengatakan bahwa Dia tidak akan membuang mereka yang digerakkan oleh Bapa di surga. Dia akan memimpin mereka, mengasihi mereka, mempertumbuhkan mereka, memelihara mereka, hingga datangnya saat hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaannya yang tergenapi. Hingga kapankah orang-orang ini akan terus dijaga oleh Kristus? Yaitu sampai kebangkitan pada akhir zaman. Sampai tiba saatnya hidup yang kekal itu digenapi. Yaitu berdiam bersama dengan Bapa dan Kristus dengan sempurna. Bahkan kematian pun tidak akan menghalangi pemeliharaan Kristus ini. Walaupun orang-orang yang datang kepadanya mengalami kematian sekalipun, Kristus akan membangkitkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk yang perlu kita renungkan dari bacaan ini, Tuhan memiliki belas kasihan yang sangat besar bagi umatnya. Di saat mereka letih dan seperti domba yang tidak tergembala, Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala mereka. Tuhan memperhatikan segala hal yang mereka perlukan. Tetapi umatnya memerlukan Tuhan lebih daripada roti yang Dia berikan. Jika kita tidak mampu melihat kebutuhan kita yang melampaui sekedar bertahan hidup, maka kita tidak akan mungkin mengenal siapa Kristus. Dia mengerjakan hal yang jauh lebih besar bagi umatnya. Dia memelihara mereka dan juga memberikan kepada mereka dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberikan hidupnya, tubuhnya, darahnya bagi umatnya. Mengapa? Karena itulah yang diperlukan untuk sebuah relasi yang sempurna dengan Allah. Roti hanya mampu memelihara hidup kita dengan cara yang sangat terbatas. Roti tidak dapat meluputkan kita dari kebinasaan. Tetapi tubuh Kristus dapat. Roti hanya memberikan kekuatan yang sangat terbatas. Tetapi tubuh Kristus yang terpecah memberikan relasi yang sempurna
dengan Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dan juga anak-anak, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami, umat selaku ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu yang sudah kami baca dan dengar tadi. Senantiasa firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Senantiasa firman-Mu Tuhan boleh selalu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, baik berkeluarga, berjemaat, dan juga bermasyarakat. Bapa di surga, kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan pelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu, berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini dalam masa pandemi yang hampir 1 tahun ini. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara ini yang sedang mengatasi pencegahan virus COVID-19 ini. Kiranya apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini benar-benar jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga melalui usaha pemerintah ini, Tuhan pakai untuk menjadi negara ini sembuh dari pandemi ini. Jauhkan kami dari sakit penyakit virus ini ya Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini, terkhusus GPIB, baik dari yang terpusat sinode sampai ke pos pelkes di pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan memberkati para pendeta dan juga keluarga. Demikian umat-Mu yang terkhusus gereja-Mu Bukit Sion Surabaya. Kiranya Bapa jauhkan dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa ini ya Bapa. Kiranya Bapa memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dalam memimpin bangsa dan negara ini. Demikian juga para pemimpin pemerintahan baik dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya Tuhan Yesus pakai mereka
agar negara ini benar-benar negara yang aman dan tentram dan damai. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana, baik itu bencana banjir ataupun juga bencana gempa bumi. Kiranya Bapa memberkati mereka di saat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Berikan perlindungan agar bencana yang mereka alami segera berlalu dan semuanya boleh merasa dekat-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa yang saat ini untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Bapak Ibu J. Lohena Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sudianto Foy, Ibu Ruth Karo-Karo, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Merlin Manurung, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Ibu Grace Mas Paitela Apitule, Bapak Prasojo, Bapak Ibu Niki Julu, Bapak Arsid, Ibu Sukinah Sarpan, Ibu Farida Apitule, Ibu M. Simajunta, Bapak Christian Baitanu, Bapak Robin William Jawa, dan Ibu Yvonne Samola Senduk. Senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang baik itu dimakan maupun diminum, memberikan kesabaran di dalam proses penyembuhan, dan ajarlah kepada kami semua bahwa setiap sakit yang kami derita adalah bagian dari teguran untuk kami beristirahat, untuk kami lebih menjaga tubuh kami sebagai anugerah-Mu, dan teristimewa teguran untuk kami lebih dekat dengan Engkau. Untuk itu, ya Tuhan, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga, lepas keluarga di gereja-Mu, Bukit Sion, yang saat ini dalam pergumulan. Keluarga Bapak Ibu James, Dolo, Telit, dan juga anak Jamie. Keluarga Bapak dan Ibu Bramantia, anak Dio dan Adril. Keluarga Bapak Ibu Eko Pranoto. Keluarga Bapak dan Ibu Evet Sipah Helut, beserta anak Prabowo dan juga Bramukti Kienon. Keluarga Bapak Ibu Iwan Weni beserta anak Denta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga tersebut dengan segala perkara. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana dan kehendak yang indah untuk kami semua. Berkati ya Tuhan keluarga, lepas keluarga dari sektor 1 sampai dengan sektor 5. Dengan berbagai macam perkara. Untuk anak-anak kami yang saat ini menjalani sekolah di masa pandemi, berkati media yang dipakainya ya Tuhan. Kiranya Tuhan membentuk anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hormat kepada orang tua dan juga patuh kepada Bapak Ibu gurunya. Berikan kecerdasan dan kecakapan agar anak-anak kami nantinya menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan juga untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Bapa memberikan petunjuk apa yang mesti mereka kerjakan, sehingga pekerjaan itu secara tidak langsung menjadi sumber mata pencaharian mereka. Berkati kami sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kami. Berkati kami, berikan hikmat, kesabaran, kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi orang tua yang diberkati untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengucap syukur atas bertambahnya usia dalam minggu ini, baik usia ulang tahun maupun usia perkawinan. Kami berdoa untuk Bapak Albert Parengkuan, Saudari Rianti Simbolon, Saudari Morina Belomenta, Ibu Winda Sihanenia, Bapak Richard Awi, Ibu Yohana Pardede, Ibu Jenny Sangi, Saudari Cyril Wairisal, Bapak Doni Rumengan, dan juga Bapak dan Ibu Peter Kanafu di dalam ulang tahun perkawinannya. Bapak di surga kiranya memberkati saudara-saudara kami, sehingga dengan bertambahnya usia mereka semakin menyadari akan kebaikan Tuhan.
Kiranya apa yang menjadi harapan saudara-saudara kami boleh Tuhan berkati, dan hanya berkenan Tuhan saja semuanya boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami seperti yang Tuhan ajarkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, kita semua telah dipelihara oleh Allah. Kita semua telah dikenyangkan dengan segala perbuatan baik dari Allah. Ketika kita telah menikmati yang baik dari Allah, maka marilah kita renungkan perkataan firman Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdoa. Jemaat, persilakan berdiri dan membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Dikau telah menggugah hati kami untuk memberi apa yang kami miliki guna menopang pekerjaan pelayanan-Mu. Semoga senantiasa tubuh, jiwa, dan roh kami menikmati sukacita dengan roti surgawi, yaitu kasih Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri. Sidang jemaat Tuhan, beritakan firman Tuhan yang sudah kau dengar dan lakukanlah dalam kehidupan saudara-saudara sehari-hari. Bimbing aku yang lemah.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya.